Ini tadinya adalah kandang ayam. Dia kandang ayam boiler, tapi yang memang sudah nggak jalan, mangkrak. Nah, akhirnya dimanfaatkan, yaitu dibikin greenhouse ya, pakaiin bambu-bambu, atasnya dikasih plastik UV, lalu kemudian samping-sampingnya dikasih insect net, dan di dalamnya ternyata menjadi kebun anggur. Kita akan masuk ke dalam, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan ulik, siapa tahu ini menjadi informasi yang bisa menginspirasi kalian. Yuk, ikuti saya. Nah, saking kreatifnya bapak ini, dia juga piara kambing. Di sana ada piara ayam kampung ya. Lalu di sini juga bisa dilihat dia piara kolam ya. Isinya adalah grameh. Tapi saya juga lagi nggak ngomongin grameh, tapi saya mau ngomongin sesuatu yang ada di dalam sana ya. Ini adalah greenhouse. Yuk kita masuk, ketemu juga dengan orangnya. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, saya perkenalkan, ini dia Pak Tawin ya. Tawin Subandrio ya. Pak Tawin Subandrio, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Jadi gini Pak, saya kan waktu datang ke sini, ini kan kandang ayam yang mungkin mangkrak ya. Ya bisa dibilang begitu. Jadi sejarahnya gimana ceritanya Pak? Tadinya kandang ayam, kok sekarang jadi kandang anggur? Ah ya begitu ya. Awalnya kita usaha dari motivasi untuk peternak ayam broiler. Ya aktif sekitar 3 tahunan, cuman dengan metode yang sekarang permintaan dari inti itu adalah meminta dengan sistem yang aman dari penyakit. Kali ini itu harus pindah beralih ke blower atau ke close house. Kita dalam kondisi keuangan yang tidak cukup, akhirnya tidak mampu, kita nyerah. Ya sedikit informasi. Jadi daerah sini tadinya memang banyak banget kandang-kandang ayam, peternak ayam yang itu di bawah naungan PT itu. Nah, tapi ternyata akhir-akhir ini ya, setahun yang lalu lah ya, itu banyak tuntutan-tuntutan yang memang kandang harus close house atau yang full, hanya ada boiler untuk itu demi ini demi itu, dan ternyata itu memberatkan para peternak-peternak itu, sehingga kebanyakan itu pada KO, pada gulung tikar, pada bangkrut. Tetapi di antara yang bangkrut ini ada satu sosok petani atau peternak yang tidak menyerah dengan keadaan. Kemudian dia berinspirasi, apa ya, oke lah ayam loss lah ya, tapi kita cari hikmah di balik itu apa. Ternyata jawabannya adalah anggur. Lalu kandang ini disulap menjadi greenhouse ya Pak ya. Oke, ini greenhouse ini berarti cuma dari apa nih bahan bakunya ya? Bahan baku bambu, modal besarnya ya cuma bambu aja nih ya. Baik Pak, oke. Sekarang kita coba melihat tanaman-tanaman anggur jenengan di sana seperti apa hasilnya, karena dengar-dengar baru tanam sekitar berapa bulan sih? 5 bulan jalan. Baru 5 bulan yang lalu, tapi sudah pada pating grandul di sana. Nah, ini kerennya di situ. Kita akan ke sono, monggo Pak, kita ke sono. Oke Pak, ini langsung aja ya. Waduh, ini bagus-bagus banget nih ini. Lah Pak, ini namanya anggur jenis apa nih Pak? Ini Gosvi. Apa? Gosvi. Oh, Gosvi. Saya kan juga nggak begitu paham nama-nama anggur ya. Ada berapa jenis di sini Pak? Ada sekitar 7 jenis. 7 jenis ya. Oke. Tamaki, Ninel, ada Jupiter, ada Transfiguration, Lorano, Doneski. Waduh, ini varian yang banyak. Iya. Ini saya kalau nyebutin namanya lidah saya keseleo nih. Saya mesti urut lidah. Susah namanya gitu ya. Karena mungkin namanya dari bahasa-bahasa negara asal ya. Negara luar negeri ya. Mungkin kalau ada Amerika. Mungkin kalau anggurnya penemunya itu dari Jawa, mungkin namanya Darno, Mukidi gitu kan. Cuman kayaknya nggak keren juga ya. Oke Pak, ini kemudian ada anggur yang warnanya hijau ya, hijau. Nah, ini hijau. Ini udah Operation menjelang pematangan maksimal. Oh, belum matang ya, tapi menjelang pematangan maksimal. Tapi saya lihat juga banyak banget susulan-susulannya ya. Mana tadi? Ini ada ya susulannya ini. Lalu kemudian, nah nih teman-teman bisa lihat tuh, bisa dideketin kamera loh. Jadi betul-betul ditata sedemikian rupa. Oke Pak Tawin, saya beberapa kali pernah lihat ada greenhouse untuk anggur ya. Ada yang mungkin di teras atau apa, banyak lah beberapa. Tapi rata-rata itu kan dia pakai planter bag ya, planter, kemudian medianya dari situ, ditanamnya di situ. Tapi jenengan ini kayaknya langsung grounding ya? Langsung grounding. Itu gimana ceritanya Pak? Gimana caranya kok bisa grounding? Ini kan di Banyumas ya, yang tanahnya juga keras, ini susah banget. Kok berani-beraninya mangin sistem grounding? Bisa dijelasin Pak? Saya spekulasi, dan kita lihat di Thailand itu banyak petani anggur ya, kita lihat di YouTube ya. Petani anggur yang berani dengan grounding. Masa Indonesia enggak? Indonesia itu negeri subur, makmur seperti itu, masa kita nggak bisa manfaatkan? Thailand yang nggak ada apa-apanya saja, negara-negara culun bisa grounding hasilnya bagus, masa Indonesia nggak berani grounding? Gitu teman-teman. Terus saya lebih optimis lagi, karena pohon anggur yang masuk ke Indonesia itu memang di atasnya itu memang anggur impor, tapi di bawahnya pakai media pohonnya itu lokal. Otomatis kita pasti berani adaptasi di sini seperti itu. Kita optimis seperti itu. Oke Pak. Jadi untuk ini media tanamnya tuh caranya gimana Pak?
ini kan saya tahu udah begini nih. Iya, betul. Awalnya bagaimana sih? Awalnya tetap kita bikin seperti tanam pohon yang lain lah, kita bikin media 60 kali 60 kedalaman setengah meter. Oh, jadi bikin lubang dulu. Ya, seperti 60 kali 60. Dalamnya setengah meter ya. Kemudian kita ambil aplikasi dari ya tanah yang ada di sini. Oke. 3 campuran, terus ada arang sekam, terutama itu faktor lah Oke, ya. arang sekam ya, penting. Arang lapuk dan arang segar kita aduk. Oke. Kita aduk. Kemudian dikasih ini ya, apa namanya? Untuk Kohe. kohe itu kita susulan di atasnya. Di bawahnya itu kita udah kohe yang steril. Di atasnya kita berani karena dia masih tidak tertimbun di dalam tanah, otomatis minimal untuk pembusukan akar. Jadi gitu teman-teman. Jadi dia nggak pakai planter bag atau pot besar, tapi justru potnya itu dibuat dari tanah ini sendiri. Nah, dimasukinnya itu adalah media. Di antara campurannya adalah kohe kami sudah difermentasi, ya, arang sekam, arang lapuk dan arang segar. Lalu kemudian dicampuri ya tanah lah ya, untuk tanah mengikat. Setelah itu untuk kohe yang ini mah di atas taburan, susulan ya. Oke. Pak. Lah, kemudian ini dikasih kayak semacam apa sih ini apa ya? Palang-palang begitu ya. Tambatan. Karena memang pohon anggur itu akan merambat. Jadi nanti suatu saat berarti ini akan rapet. Dan akan bergelayutan banyak sekali nantinya. Amin lah, mudah-mudahan tujuannya adalah itu ya. Mimpi saya seperti itu. Amin. Nanti kalau sudah penuh bergelayutan, kita akan kesini lagi review, nggak apa-apa ya, bahwasanya. Jadi kalau kita review sudah langsung bagus, kan inspirasinya nggak ada. Tapi justru dari awal begini, perjuangannya beginilah, dan menikmati prosesnya itu baru keren. Pak, berarti kalau kita tanam 3 bulan, itu sudah cepat ya Pak ya? Ya. Langsung berani program pembuahan. Dan ini udah langsung buah ya? Udah langsung buah. Oke. Tapi kita juga harus perhatikan ciri-ciri kita udah siap pembuahan. Paling enggak untuk batang primernya ini udah sedikit jempol lah. Oke. Nah, untuk tersiarnya ya udah berwarna coklat. Kalau warna hijau kita belum berani. Oh teman-teman, jadi ini batang primer ya. Nah, setelah primer ini ada cabang namanya sekunder. Nah, sekunder tapi ini bukan untuk apa namanya buah. Bukan. Buah adanya di cabang tersier. Jadi primer, sekunder, tersier. Cabang ketiga itu pun ketika cabang tersier ini sudah berwarna coklat. Kalau masih hijau berarti belum. Nah, itu nanti akan bisa keluar buah. Nah, ini ada. Mungkin kamera bisa kelihatan nggak nih? Nih tuh. Ini calon buah nih. Nah, ini calon buah. Nah, masih disebutnya brokoli. Nah, setelah 3 bulan kita tanam, kita program pembuahan. Nah, dari program pembuahan 2 bulan kan udah seperti ini. Nanti petik sekitar berapa lama lagi? Ya, 105 hari, kurang lebih 3 bulan itulah. 3 bulan. Nah, dari bunga sampai matang. Oke, dari bunga sampai matang. Nah, ketika sudah panen, Pak, ini langsung dibuahkan lagi atau bagaimana biasanya? Saya istirahatkan dulu. Jeda. Dia kan capek dia dari pengisian ke buah itu capek. Kita istirahatkan, normalkan lagi. Kalau kita udah stabil 1 bulan minimal lah. 1 bulan kondisi normal, kita pruning ulang, kita pruning shot, kita mundur. Dari situ nanti secara alami kita udah keluar bawa brokoli lagi. Tapi dengan cara stressing dulu juga. Oke. Ya. Setelah 1 bulan, program pembuahan lagi. 3 bulan lagi, berarti total setahun bisa panen berapa kali? Insya Allah bisa 3 kali. Bisa 3 kali teman-teman, Masya Allah, panen anggur 3 kali. Ini dari anggur yang sudah dijalanin lah ya. Kira-kira kendalanya apa sih? Kendalanya ya hama dan penyakit lah, sama setiap tanaman. Tetap ada hama dan penyakit. Kan sudah ada dari atas, sudah ada plastik UV, udah rapet sama insek. Kok masih ada ngomong hama dan penyakit? Emang gimana tuh? Faktor penyakit adalah kadang-kadang kadar kelembapan, tingginya jamur. Nah, jamur kan nggak bisa terdeteksi secara langsung ya. Untuk insek sendiri, insek kan ada berbagai macam. Ada yang mungkin dia punya perwujudannya yang besar, ada yang kecil, sedang. Yang kecil itu pasti bisa tembus. Contohnya trip, kutu-kutuan, kutu kebul atau kupu yang lain. Itu yang kendala itu masih bisa tembus. Jadi kita tidak bicara masalah udah ada pengaman begitu aman begitu saja. Tetap kita waspada. Tetap ada ancaman kendala di tanaman. Jadi walaupun sudah di dalam greenhouse, sudah ditutupi dengan insect net, bukan berarti aman dari serangga atau insek, karena ada loh serangga yang kecil yang tetap bisa tembus. Lalu kemudian jamur, kalau jamur tetap pasti ada, karena jamur itu kan bukan faktor dari itu, dari tanah juga bisa. Dari pupuk yang kita mungkin kurang steril. Itu kelembaban juga. Nah, cara menanganinya Pak? Kalau untuk insek ya kita biasa spray pakai ya obat-obatan yang ada kandungan insek ya, dan insektisida ya. Untuk jamur ya kita tangani pakai fungisida. Oke, baik. Ya, jadi gini ya, untuk insek ya tetap insektisida, untuk jamur fungisida. Masalah merek bebas, saya nggak boleh nyebutin. Kenapa? Karena kan nggak di endorse ya, kita nggak dibayar, ngapain juga. Kalian cari sendiri lah, itu kan banyak banget tuh merek-merek itu. Oke Pak, tadi kan Bapak bilang untuk insek
fungi kan disemprot. Iya, di spray. Nah, pertanyaannya nih ya, kita kan makan anggur nih. Betul. Nah, apakah terus kemudian untuk mengatasi insek itu disemprot akhirnya si anggur ini kena insektisida, kena pestisida? Itu gimana nih, Pak? Jadi takut nih kita. Begini, kalau untuk insek kita dari program anggur, dari pembukaan kita udah amati. Kalau ada gejala insek itu ada atau mungkin jamur itu, kita semprot sebelum anggur itu masa buah. Oh, Artinya masih brokoli, terus pas mekarnya bunga, terus ada timbul beri-beri kecil itu masih berani insek. Tapi kalau umuran segini kita nggak berani, kita hindari. Nah, jadi gitu, nah, kalau di sini sih ya, insek itu sebelum treatment pembuahan. Jadi setelah sudah treatment pembuahan, jalan sampai petik nanti tidak ada ngomongin insektisida spray, fungi spray, tidak ada semprot apapun sehingga insya Allah buahnya ini pun aman. Nah, setelah ini dipetik baru dispray, dibagusin lagi, tapi kan bukan dalam posisi pembuahan ya, vegetatif lah ya. Nah, kalau generatif di sini tidak disemprot apapun, tapi itu di sini. Kalau yang di petani-petani lain kan nggak tahu. Maka sarannya kalau makan buah itu harus dicuci dulu. Ya, itu harus. Itu masalahnya karena ya siapa tahu di mana-mana kan buah jebar nggak bertanggung jawab. Tapi kalau Pak tahu kan ada teman saya tahu ada etika dalam kita tuh bekerja. Ketika sudah masa generatif tidak akan ada semprot apapun yang terjadi. Gitu ya. Anggur setahun bisa 3 kali, berarti memang nggak ada musimnya. Nggak ada musimnya. Kalau anggur beda dengan tanaman pohon atau buah yang lainnya. Jadi anggur bisa diprogram kapan saja. Bisa diprogram kapan saja. Oke. Misalnya kita ada momen 5 bulan ke depan mau lebaran. Itulah kita peluang. Kita mundur dari waktu momen lebaran itu, mundur 4 bulan atau 5 bulan kita udah program. Agar ketika pas lebaran kita lagi pas panen. Oh, seperti itu teman-teman tuh hebatnya anggur. Jadi gitu, kita bisa atur kapan sih panennya. Oh, ada event lebaran, mungkin ada event tahun baru, ada liburan sekolah dan sebagainya. Nah, itu kita bisa hitung mundur untuk bisa pada waktu hari itu kita pas lagi panen gitu. Pak, berarti ya alhamdulillah kan ya gini Pak ya, semoga ini kan Bapak baru mulai ya. Saya sangat support, saya juga bangga, saya juga kepengin kalian terinspirasi. Jadi kita jangan sampai kita tuh putus semangat, apalagi kita orang Indonesia, kita harus maju, kita galakan pertanian kita karena kita negeri agraris, dan biasakan makan buah dari dalam negeri. Kalian tuh jangan suka makan buah-buah dari impor. Kenapa? Karena buah dari impor hampir dipastikan itu adalah buah-buah mandi racun. Mandi racun, mereka itu memang yang penting buah bawa ke sini, emang harganya murah. Tapi dibalik itu residu-residu kimianya itu bahaya tuh, masya Allah. Makanlah buah yang ada di sekitar kita, yang terjangkau gitu loh. Jadi buah Indonesia tidak kalah. Betul. Tidak kalah, buah Indonesia tuh luar biasa. Jadi nggak kalah. Tapi kenapa kalian masih suka makan buah-buah dari impor? Dan itu nggak keren, Pak Tauin, terakhir Pak Tauin. Kan ini pembukaan ya. Semoga nanti ini lestari, semakin subur, dan nanti terbeli, banyak orang mau datang karena rencananya nanti mau dibikin kayak semacam edukasi di sini. Oke, kalau kalian ada yang tertarik mau belajar, boleh ke sini. Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Cari saja namanya Pak Tauin lah, semuanya tahu. Yang punya greenhouse anggur, karena rencananya mungkin akan diperluas juga nanti greenhouse-nya gitu lah. Kita ingin membudayakan bahwasanya ayo kita maju bersama ya. Oke. Pak Tauin, terakhir. Barangkali ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke penonton saya, monggo. Untuk para petani, terutama petani milenial, kita berharap ada petani-petani muda kita yang udah tua ini masih bersemangat untuk bermotivasi, berinovasi. Kenapa yang muda tidak? Kita mengajak kepada petani Indonesia, khususnya petani muda, kita pancing petani muda untuk aktif, untuk menggeluti di bidang pertanian. Karena apa? Pertanian itu tidak terlalu terdampak dengan kondisi ekonomi global. Insya Allah petani bisa hidup dalam kondisi apapun. Yang penting kita punya trik bahwa kita bisa maju dengan petani. Dan petani tidak akan bisa digeser sama AI. Iya, betul. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.